warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nabila dengan NIM 2248201192. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai kimia organik. Kimia organik adalah studi tentang senyawa yang mengandung karbon, termasuk hidrokarbon dan senyawa lainnya yang mengandung unsur seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Dan bidang ini mencakup struktur, sifat, reaksi, dan sintesis senyawa organik menurut WHO. Kimia organik juga mempelajari tentang struktur, sifat-sifat, perubahan, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa yang mengandung atom karbon, tidak hanya senyawa hidrokarbon, tetapi juga senyawa yang mengandung unsur lain seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, halogen, fosfor, silikon, dan juga sulfur. Yang pertama itu ada amina. Amina adalah turunan organik dari amonia, di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Rumus umum amina itu adalah Rn. Amina dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah gugus R yang terikat pada atom nitrogen. Itu ada amina primer RNH2, amina sekunder R2NH, dan amina tersier R3N. Sifat-sifat dari amina itu, amina merupakan basa lemah yang mengikat proton atau H+ untuk membentuk garam amonium. Juga bisa membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga, memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Kemudian memiliki aroma amin seperti ikan, dan juga amina primer, sekunder, dan tersier berbobot molekul rendah, mudah larut air. Tata nama amina yaitu ada gugus halogen disebutkan terlebih dahulu, baru diikuti dengan nama alkananya. Kemudian aromatik amina mempunyai nama spesifik. Klasifikasinya, amina primer adalah senyawa amino di mana nitrogen hanya meningkat satu gugus alkil atau aril. Kemudian amina sekunder adalah senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Kemudian amina tersier berbentuk apabila pada atom nitrogen terikat 3 gugus alkil atau aril. Kegunaan dari amina yaitu pewarna atau pewarna azol, kemudian industri farmasi, klorfeniramin dan juga amfetamin, kemudian industri minyak, dan bahan pengawet epoksi. Reaksi dan identifikasi dari amina yaitu yang pertama ada reaksi adisi, yang kedua reaksi adisi eliminasi, dan juga pembentukan senyawa kompleks. Kemudian protein. Protein adalah nutrisi penting yang terdiri dari rantai asam amino dan berperan dalam membangun, memperbaiki, dan memelihara jaringan tubuh. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan mikromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Sifat protein yaitu sukar larut dalam air dan dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa, kemudian bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter, dan dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, dan juga reaksi kimia. Rumus umum protein yaitu RCH, NH2COOH. Klasifikasi protein yaitu yang pertama ada primer. Primer merupakan struktur primer adalah urutan asam amino dalam rantai polipeptida, dan urutan ini menentukan sifat-sifat protein dan menentukan bagaimana protein akan berlipat menjadi struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer merupakan dasar bagi seluruh struktur protein lainnya. Kemudian ada struktur sekunder. Struktur sekunder melibatkan pelipatan teratur dari rantai polipeptida menjadi bentuk-bentuk seperti helix alfa atau alpha helix dan lembaran beta atau beta sheet. Yang ketiga ada struktur tersier. Struktur tersier adalah bentuk 3D keseluruhan protein yang dihasilkan dari interaksi antara rantai samping asam amino. Interaksi ini termasuk interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, jembatan garam, dan ikatan disulfida. Yang keempat ada struktur kuartener. Struktur kuartener hanya terjadi pada protein yang terdiri dari beberapa rantai polipeptida atau subunit, dan struktur kuartener menggambarkan bagaimana subunit-subunit tersebut berinteraksi untuk membentuk protein yang lebih besar. Yang terakhir ada kegunaan protein, dan protein sangat penting untuk tubuh karena memiliki banyak fungsi seperti membangun dan memelihara jaringan tubuh, menjadi sumber energi, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dalam industri farmasi, kegunaan protein juga sebagai sistein, ada metionin, dan juga sebagai pangan, pertanian, dan juga kesehatan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Salah dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.